Di sini kami akan menjelaskan tentang teori regulasi. Public interest, regulatory capture, and private interest. Berikut ini adalah anggota dari kelompok kami. Dalam teori regulasi, dijelaskan bahwa untuk melindungi kepentingan umum digunakan perekonomian yang terpusat. Teori ini menyatakan bahwa aturan yang dibuat oleh legislatif bertujuan untuk melindungi pengguna laporan keuangan yang dilakukan melalui peningkatan kinerja ekonomi. Regulasi dimaksudkan untuk melindungi konsumen dengan memperbaiki kinerja ekonomi. Terdapat 3 jenis teori regulasi, yaitu Public interest theory, regulatory capture theory, private interest theory. teori kepentingan publik didasarkan pada asumsi bahwa pasar ekonomi tunduk pada serangkaian ketidaksempurnaan pasar atau kegagalan transaksi yang jika tidak dikoreksi akan mengakibatkan hasil yang tidak efisien dan tidak adil. Hal ini juga didasarkan pada 3 asumsi lebih lanjut bahwa, pertama, kepentingan konsumen diterjemahkan ke dalam tindakan legislatif melalui pengoperasian pasar internal. Kedua, ada agen politisi kewirausahaan dan kelompok kepentingan umum yang akan mencari peraturan atas nama kepentingan publik. Agen-agen ini mungkin saja akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan bukan memenuhi kebutuhan publik. Ketiga, pemerintah tidak memiliki peran independen dalam pengembangan peraturan. Sebaliknya, pejabat pemerintah hanyalah arbiter netral yang campur tangan tanpa biaya di pasar atas permintaan agen kepentingan publik. Teori ini bertujuan untuk memahami regulasi pelaporan keuangan. Teori ini mempertahankan bahwa walaupun tujuan sebenarnya atau asal mula dari regulasi adalah untuk menjaga kepentingan umum, tujuan ini tidak tercapai karena dalam prosesnya, regulator datang untuk mengatur regulator. Teori ini berasumsi, 1. Seluruh anggota masyarakat secara ekonomi rasional bagaimanapun, masing-masing orang akan mengejar kepentingan pribadinya ke titik di mana manfaat private marginal dari melobi peraturan sama dengan biaya private marginal. 2. Sama seperti teori kepentingan publik, pemerintah tidak memiliki peran independen untuk mengatur proses regulator, dan kelompok-kelompok berkepentingan yang berjuang untuk mengendalikan kekuatan koersif pemerintah untuk mendapatkan distribusi kekayaan yang diinginkan. Asumsi dari teori ini bahwa peraturan tersebut muncul sebagai akibat tanggapan pemerintah terhadap tuntutan publik untuk memperbaiki praktek yang tidak efisien atau tidak adil oleh individu dan organisasi. Pernyataan dasar dari teori ini adalah law of diminishing returns dalam hubungan antara ukuran kelompok dan biaya menggunakan proses politik. Dengan pernyataan ini, para teoritikus percaya bahwa peraturan tersebut tidak muncul sebagai hasil dari respon pemerintah terhadap tuntutan publik. Sebaliknya, regulasi dicari oleh produser private interest group dan dirancang serta dioperasikan untuk keuntungannya. Bagaimana teori regulasi berlaku untuk praktek akuntansi dan auditing? Penerapan teori regulasi oleh Bapepam sebagai contoh telah melakukan pemeriksaan terhadap data laporan keuangan pada PT Kimia Farma Tbk. Terdapat kesalahan penyajian dengan berdampak overstated laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember tahun 2001 sebesar Rp32.700.000.000. Audit ulang dilakukan pada tanggal 3 Oktober tahun 2002 dan dilakukan penyajian kembali restatement atas kesalahan mendasar yang cukup besar. Pada tanggal 8 November tahun 2004, Badan Pengawas Pasar Modal Press Release 13 mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap PT Indofarma Tbk ditemukan bukti nilai barang dalam proses pada tahun buku 2001 dinilai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya overstated sebesar Rp25.870.000.000. Dari kesalahan penyajian data laporan keuangan perusahaan yang telah diperiksa oleh Bapepam akan mengakibatkan perusahaan yang telah diaudit akan membayar denda yang telah ditentukan dan melaksanakan petunjuk yang diberikan untuk melakukan restatement atas laporan keuangan perusahaan mereka.